Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tryout ketiga Sosum di SMA DTBS Putri. Part 1, nomor 1 sampai 5. Soal nomor 1. Jika B sama dengan matriks A B C D dan matriks A sama dengan 2 5 1 4 dan BA sama dengan 0 1 1 0, maka nilai AD min BC adalah, pertama-tama kita tuliskan dahulu ya, BA sama dengan 0 1 1 0, lalu substitusikan B nya AB CD dan matriks A nya 2 5 1 4, maka sama dengan 0 1 1 0. Oke, 2 kali A 2A ditambah 1 kali B 5 kali A 5A tambah 4B 2C tambah D 5C tambah 4D. Oke, ini perkalian matriks ya, biasa 0 1 1 0. Oke, kita buat dahulu. 2A tambah B sama dengan 0, lalu 5A tambah 4B sama dengan 1. Kita eliminasi nilai B, maka dikali 4 dan dikali 1. 8A tambah 4B sama dengan 0, 5A tambah 4B sama dengan 1, dikurangi maka 3A sama dengan min 1. Nilai A sama dengan min 1 per 3. Persamaan selanjutnya pada matriks baris kedua ada 2C tambah D sama dengan 1 dan 5C ditambah 4D sama dengan 0. Kita eliminasi D, dikali 4 dan dikali 1. Berarti 8C tambah 4D sama dengan 4. 5C tambah 4D sama dengan 0. 3C sama dengan 4C sama dengan 4 per 3. Kita cari sekarang nilai B dan D. Untuk mencari nilai B didapat dari 2A tambah B sama dengan 0. B sama dengan 0 dikurangi 2A, berarti min 2A. Min 2 dikali tadi hanya min 1 per 3, sehingga positif 2 per 3 untuk nilai D. Sekarang tentukan nilai D. 2C tambah D sama dengan 1. D sama dengan 1 kurangi 2C. 1 kurangi 2 kali 4 per 3 sama dengan 1 kurangi 8 per 3 sama dengan min 5 per 3. 3 per 3 kurangi 8 per 3 ya, jadi min 5 per 3. Sehingga didapat AB min BC adalah A nya min 1 per 3, B nya 2 per 3, C nya 4 per 3, dan D nya 5 per 3. Kita substitusi ya, A kali D min 1 per 3 dikali min 5 per 3 dikurangi B kali C 2 per 3 dikali 4 per 3. Oke, didapat 5 per 9 dikurangi 8 per 9, jadi min 3 per 9, atau lebih disederhanakan min 1 per 3. Jawabannya D. Soal nomor 2. Jika X sama dengan 1 ditambah akar 2, maka 5 pangkat X kuadrat dikurangi 2X adalah, kita uraikan dahulu. 5x kuadrat kurangi 2x itu jika dikelompokkan 5 pangkat x dikali x min 2, maka karena x nya 1 tambah akar 2, jadi 1 ditambah akar 2 dalam kurung 1 tambah akar 2 dikurangi 2, ini sama dengan 5 pangkat 1 ditambah akar 2 dikali akar 2 dikurangi 1. Bisa kita tulis ini 5 pangkat akar 2 tambah 1 dikali akar 2 dikurangi 1. Ingat bahwa terdapat bentuk selisih
2 kuadrat, dimana rumusnya A ditambah B dikali A kurangi B sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Sehingga jika dihubungkan dengan soal, kita dapat ketahui bahwa akar 2 sama 1 kali akar 2 min 1 bentuknya A tambah kali A kurangi B, dengan A berarti akar 2 dan B sama dengan 1, sehingga akar 2 tambah 1 kali akar 2 kurangi 1 sama dengan A kuadrat kurangi B kuadrat. Akar 2 kuadrat kurangi 1 kuadrat sama dengan 5 pangkat akar 2 dikuadratkan berarti 2 dikurangi 1 berarti 5 pangkat 1, hasilnya 5. Jawabannya E. Soal nomor 3. Jika akar-akar persamaan X kuadrat min 2 ditambah 6A X ditambah 3A sama dengan 0 saling berkebalikan, maka nilai diskriminannya adalah, yang pertama kita perlu ketahui dulu tentang akar berkebalikan itu apa. Misal ibu ngasih contoh nih, X1 nya 3, maka akar kebalikannya adalah 1/3. Oke, contoh lainnya, jika X1 nya 1/4, maka akar kebalikannya X2 sama dengan 4. Oke, jika X1 nya 2/3, maka akar kebalikannya X2 sama dengan 3/2. Oke, dapat disimpulkan berarti jika X1 nya P, maka X2 sama dengan 1/P. Oke, kita sekarang masuk ke persamaan kuadratnya. Nah, seperti kita ketahui bahwa bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX kuadrat tambah BX ditambah C sama dengan 0. Lalu dari persamaan kuadrat tersebut kita dapat mengetahui penjumlahan akar-akarnya dan perkalian akar-akarnya dengan cara yang pertama, penjumlahan akar-akar. X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Lalu perkalian akar-akarnya, X1 dikali X2 sama dengan C per A. Untuk kasus soal ini, bentuk persamaan kuadratnya X kuadrat dikurangi 2 ditambah 6A dikali X tambah 3A sama dengan 0. Di sini nilai A-nya, koefisien dari X-nya 1, B-nya min 2 tambah 6A, dan C-nya 3. Berarti kita dapat menentukan perkalian akar-akar. Lihat, perkalian akar-akar itu X1 dikali X2 sama dengan C per A. Di sini nilai dari C-nya 3A dan nilai dari A-nya sama dengan 1. Karena akar-akarnya berkebalikan, berarti ketika X1-nya P, maka X2-nya 1/P dan saling membagi, jadi 1 sama dengan 3A. A sama dengan 1/3. Lalu substitusikan nilai A 1/3 pada persamaan X kuadrat min 2 tambah 6A dikali X tambah 3A. Jadi X kuadrat dikurangi 2 tambah 6 kali 1/3 X ditambah 3 kali 1/3, sehingga didapat X kuadrat dikurangi 2 ditambah 6 bagi 3 2, X ditambah 3 bagi 3 ini 1 sama dengan 0. X kuadrat dikurangi 2 tambah 2 4, jadi X kuadrat dikurangi 4X ditambah 1 sama dengan 0. Jadi nilai diskriminannya, mohon maaf itu salah tulis ya, maksudnya diskriminan sama dengan B kuadrat min 4AC sama dengan B nya min 4 dikuadratkan dikurangi 4 kali A nya 1, C nya 1. Jadi
Min 4 kuadrat sama dengan 16 dikurangi 4. Jawabannya adalah 12. Itu P. Soal nomor 4. Nilai minimum fxy sama dengan 4x tambah y untuk x dan y yang memenuhi. Min x tambah y kurang dari sama dengan 1, x tambah 2y lebih dari sama dengan 5, dan 2x tambah y lebih dari 10. Lalu, untuk memudahkan menggambar grafik, usahakan semua koefisien dari x adalah lebih dari 0, sehingga ini dari pertidaksamaan yang pertama, min x tambah y kurang dari sama dengan 1, kita kali negatif 1 kedua ruas, maka x dikurangi y, tandanya jadi berubah karena dikali negatif, maka dari kurang dari sama dengan menjadi lebih dari sama dengan 1 dikali min 1 sama dengan min 1. Lalu ubah semuanya ke bentuk persamaan. Yang pertama menjadi x min y sama dengan min 1. Pertidaksamaan yang kedua menjadi x tambah 2y sama dengan 5, dan pertidaksamaan yang ketiga menjadi 2x tambah y sama dengan 10. Kita perhatikan kepada persamaan yang pertama, x min y sama dengan min 1. Kita cari titik sembarang untuk membuat titik dan garis. Yang pertama, kita misalkan x-nya 0, berarti 0 dikurangi berapa biar jadi min 1, berarti 1. Kalau y-nya 0 berarti x-nya ya min 1, sehingga didapat titik 0,1 dan min 1,0. Oke, sekarang dari yang kedua. Kalau misalkan x-nya 1, boleh ya sembarang, x-nya 1, berarti y-nya 2. Kalau misalkan y-nya 0 berarti x-nya 5, sehingga didapat 1,2 dan 5,0. Sekarang yang ketiga, 2x tambah y sama dengan 10, x-nya 0 maka y-nya 10, kalau y-nya 0 maka x-nya 5, maka 0,10 dan 5,0. Baik, kita buat garis ya dari ketiga garis tersebut. Oke, yang pertama ada 0,1 dan min 1,0. Kita tarik garis. Nah, ini ya garis untuk x min y sama dengan min 1. Sekarang yang kedua, untuk garis x tambah 2y sama dengan 5, kita punya titik 1,2 dan 5,0. Oke, kita tarik garis ya. Nah, ini garis untuk x ditambah 2y sama dengan 5. Selanjutnya garis yang ketiga melalui 0,10 dan 5,0. Oke, kita tandai di 0,10 dan 5,0. Kita tarik garis. Dan ini merupakan garis 2x tambah y sama dengan 10. Selanjutnya kita akan menentukan daerah arsiran dari setiap pertidaksamaan. Ingat bahwa apabila tandanya kurang dari maka arsir ke kiri, apabila tandanya lebih dari maka arsir ke kanan, dengan catatan koefisien x harus positif. Oke, kita arsir ya. Yang pertama, x kurangi lebih dari sama dengan min 1, berarti ke kanan. Oke, arsir. Yang kedua, x tambah 2y lebih dari, berarti arsir juga ke kanan. Maksudnya kanan garis ya. Oke, sip. Selanjutnya ketiga, 2x tambah y lebih dari 10, berarti ke kanan juga, kanan garis.
2x tambah y sama dengan 10. Oke, arsir. Nah, dari ketiga arsiran daerah dari pertidaksamaan, maka kita akan didapat titik potong dari atau titik yang terarsir, ujung titik yang terarsir oleh ketiga pertidaksamaan tersebut. Oke, di sini kita dapat lihat bahwa titik yang terarsir oleh tiga daerah arsiran yang pertama ada pada titik 5,0. Yang kedua, titik antara perpotongan garis atau titik pot atau titik potong antara garis x min y sama dengan min 1 dan 2x tambah y sama dengan 10. Kita gunakan metode eliminasi ya. Oke, jadi kita dapat menentukan nilai minimum dari kedua daerah yang terarsir dengan titik ujungnya tadi, yang pertama 5,0 dan yang kedua titik potong antara garis x min y sama dengan min 1 dan 2x tambah y sama dengan 10. Yang pertama, ketika titiknya di 5,0, maka kita substitusi ke fxy sama dengan 4x tambah y. Berarti f5,0 sama dengan 4 dikali 5 ditambah 0. Hasilnya adalah 20. Sekarang, ketika titik potong antara garis x min y sama dengan min 1 dan 2x tambah y sama dengan 10. Mula-mula kita eliminasi ya y-nya. Berarti x tambah 2x 3x min 1 tambah 10 sama dengan 9. X sama dengan 9 per 3. Jawabannya 3. Kita tentukan y-nya. Dapat juga y-nya sama dengan 4. Berarti kita dapat titiknya 3,4. Kita substitusi ke fungsi objektifnya fxy f3,4, maka 4 dikali 3 ditambah 4 kali 3 12 ditambah 4 sama dengan 16. Jawabannya adalah B. Soal nomor 5. Jika x1 dan x2 memenuhi 16 log 2 per x min 2 dikuadratkan sama dengan 1/4, maka nilai x1 ditambah x2 adalah. Nah, ini merupakan bahasan tentang eksponen dan logaritma. Oke, kita jawab ya. Oke, kita ulas ya sedikit tentang eksponen. Nah, misalkan ibu punya contoh x kuadrat sama dengan 4. Berarti x-nya berapa coba? X-nya adalah plus minus akar 4 plus minus 2. Karena kan ya, kalau misalkan 2 kuadrat berarti 4. Kalau misalkan min 2 juga dikuadratkan juga sama dengan 4. Karena itu jawabannya plus minus 2. Nah, itu sedikit ya tentang eksponen. Oke, kita ke soal. Nah, di sini 16 log 2 per x2 dikuadratkan sama dengan 1/4. Berarti ketika misalkan kita tadi ya seperti di contoh dilepas kuadratnya, maka 16 log 2 per x min 2 sama dengan plus minus akar 1/4. Nah, berarti 16 log 2 per x min 2 sama dengan plus minus akar 1/4 berapa? Setengah ya, atau 1/2. Oke, ibu sedikit lagi menjelaskan tentang eksponen ya. Perhatikan penjelasan berikut ini. Coba ibu tanya, 2 pangkat 3 berapa? 8. Nah, bentuk logaritmanya 2 log 8 sama dengan 3. Jadi 2 pangkat berapa? Biar jadi 8, 3.
Yang kedua, 3 pangkat 2 sama dengan 9, maka 3 log 9 sama dengan 2. Oke, dibalik. Kalau misalkan logaritma sekarang, dari logaritma ke eksponen. Oke, contoh 5 log 25, maka bentuk eksponennya 5 pangkat 2 sama dengan 25. Oke, berarti untuk soal ini 16 log 2 per x min 2 sama dengan plus minus setengah. Bentuk eksponennya maka adalah 16 pangkat plus minus setengah sama dengan 2 per x min 2. Oke, kita yang positif dulu. 16 pangkat setengah sama dengan 2 per x min 2. Akar setengah, pangkat setengah berarti akar ya. Maka akar 16 sama dengan 2 per x min 2. Nah, ini contoh nih kalau tentang akar. Misalkan 2 pangkat setengah, nah itu berarti akar 2. Kalau 2 pangkat 1 per 3 berarti akar 2-nya 3. Terus 3 pangkat 1 per 4 berarti akar 4 dari 3. Nah, seperti itu ya. Oke, kita kembali. Akar 16 sama dengan 4. 4 sama dengan 2 per x min 2. Sehingga 4 dikali x min 2 sama dengan 2. 4x min 8 sama dengan 2. 4x sama dengan 2 ditambah 8. 4x sama dengan 10. X sama dengan 10 per 4. Sehingga x1 sama dengan 2,5 ya. 10 bagi 4 2,5. Nah, tadi kan 16 pangkat yang positifnya ya, 16 pangkat setengah. Nah, sekarang kita pakai 16 pangkat min setengah yang negatifnya. Oke, lanjut ya. Oke, 16 pangkat min setengah sama dengan 2 per x min 2. 1 per 16 pangkat setengah. Mengapa Bu jadi 1 per 16 pangkat setengah? Nah, sebagaimana kita ketahui tentang sifat-sifat eksponen, ketika A pangkat min N, maka itu sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi 16 pangkat negatif setengah jadi positif, tapi posisinya jadi 1 per N pangkat setengah. 1 per 16 pangkat setengah. Kita lanjut. 1 per 16 pangkat setengah sama dengan 2 per x min 2. Sehingga 16 sama dengan 2 per x min 2. 1 per akar 16 4 sama dengan 2 per x min 2. X min 2 sama dengan 2 dikali 4. X min 2 sama dengan 8. X sama dengan 8 tambah 2. Sehingga X sama dengan 10. Nah, ini X yang kedua ya. X2 sama dengan 10. Di soal ditanyakannya adalah X1 dan X2. Nah, ini ya. X1 nya 2,5. X2 nya 10. Sehingga 2,5 ditambah 10 sama dengan 12,5. Jawabannya adalah A. Lanjut ke part 2.